Kali ini aku mau membuat pempek lenjer menggunakan kulit dan tulang ikan tenggiri. Jadi selama ini kita taunya kan pempek kulit itu tuh yang digoreng seperti yang ini. Tapi kali ini aku mau membuat pempek lenjer menggunakan kulitnya ikan tenggiri. Di video kali ini aku akan mengajarkan bagaimana cara mengerok ikan yang benar, ikan apapun itu, dan cara membuat pempek lenjer kulit ikan tenggiri. Mari kita mulai. Kita mau kerok-kerok ikannya dulu. Pertama-tama kita mau belah ikannya. Cara belahnya tuh kita ambil dari kepala ke ekor ya. Tuh seperti ini. Nah, kalau sudah sampai ke ekor, tangannya pindah. Nah, supaya tangan kita tuh nggak kena pisau. Ulangi ya. Kita belahnya dari atas, dari arah kepala ke ekor. Nah, sudah sampai setengah badan, tangannya pindah ke depan. Baru kita tarik, set gitu. Jadi tangannya nggak kepotong. Selanjutnya bagian perutnya atau bagian ribsnya kita fillet. Nah, jadilah fillet ikan yang cakep. Sekarang kita mau ngambil dagingnya. Pertama-tama kita mau kerok bagian tengahnya, diambil dari arah tengah ke kepala. Kita mau ambil daging bagian tengahnya. Bagian tengahnya ini hitam nih. Ada yang warna coklat, ini jangan diambil ya. Ini didapatkan dari nih bagian tengahnya nih. Seperti ini. Jadi ini bagian tengahnya nih, ini yang bagian coklat nih jangan keambil ya. Kemudian kita putar arah ikannya. Sekarang kita akan kerok dari arah sebaliknya. Dari arah kepala ke ekor. Ini berlaku untuk semua ikan ya. Kalau bagian tengah ditariknya dari arah ekor ke kepala, bagian pinggirnya dari arah kepala ke ekor, supaya serat-serat urat-urat ikannya ini nggak kebawa. Kalau kita salah arah, biasanya akan kebawa duri halus dan juga akan kebawa urat-urat halusnya. Tuh ya, ini banyak banget urat-urat halusnya kayak benang. Ini susah banget dihaluskan, apalagi kalau menggunakan chopper. Dan seperti inilah kulit ikan yang sudah kita bersihkan. Ini jangan dibuang ya. Ini bisa dibikin menjadi pempek kulit, atau cilok, atau pempek lenjer dari kulit ikan. Nah, inilah yang akan aku olah menjadi pempek kulit ikan hari ini. Sudah selesai, kita mengambil daging ikannya. Tapi kali ini daging ikannya tidak aku jadiin pempek. Yang aku olah adalah tulang ikan dan kulit ikannya. Nah, biasanya kan bagian ini dibuang ya, jadi sampah gitu, jadi bau kemana-mana. Ini bisa kita manfaatkan. Selanjutnya kita mau bersihkan bagian punggungnya ikan dulu. Jadi bagian ini keras dan seret banget. Bagian ini nggak digunakan. Bagian pinggirnya juga. Dan kita akan menggunting seperti ini. Ini masih bisa digunakan. Jadi kalau tulang ikan tenggiri yang bagian ini dia empuk sebenarnya, nggak sekeras itu. Yang keras banget tuh bagian sirip-siripnya. Seperti ini masih putih. Bagian tengahnya ini kita patahkan. Tuh. Dan ini akan kita rebus.
Nah, tulangnya ini akan kita cincang. Ini kan banyak tulang kecil-kecilnya nih. Kita cincang. Pastikan kalian mencincangnya menggunakan gelondongan kayu ya. Atau talenan kayu seperti aku. Jangan menggunakan talenan plastik ataupun talenan besi. Dan ini adalah kulit ikan tenggirinya. Kita akan potong-potong. Nah, ini penting banget dicincang dulu sebelum kita haluskan. Ini banyak banget yang tanya aku ya, gimana cara halusin kulit ikan? Ya, ini caranya. Selanjutnya kulit ikan ini akan kita cincang lebih halus lagi. Selanjutnya kulit ikan yang sudah dicincang akan dihaluskan lagi. Ini fungsinya supaya tidak ada lagi tulang-tulang halus sekalipun. Kulit ikannya menjadi sangat halus tanpa ada sedikit pun tulang kecil. Dan ini sudah 2 kali aku ulangi menggilingnya. Jadi ini adalah kulit ikan yang super halus. Tidak ada lagi duri-duri ikan di dalamnya. Lihat, sari ikannya kental banget. Jadi tulang-tulang ini akan kita bejek-bejek, kita ambil sarinya. Kita ambil sari ikannya, kita saring, pastikan tidak ada tulangnya ya. Jadi ceritanya kita nggak mau rugi nih sahabatku. Kita akan gunakan sari ikannya sampai titik penghabisan. Selanjutnya air ikan ini kita kembalikan lagi ke dalam wajan. Kita campurkan dengan tepung tangmen. Ini aku gunakan tepung tangmen ya sahabatku. Langsung aja kita pakein garam. Kita pakein sedikit micin, pakein gula pasir, pakein sedikit minyak. Kita aduk sampai rata. Kita nyalakan kompor. Dan ini akan kita masak lagi sampai dia mengental. Jadi di resep kali ini aku tidak menggunakan tepung terigu ya. Ini menggunakan tepung tangmen yang biasanya sering dibikin untuk harkau gitu ya. Untuk coipan. Ini harus diaduk terus ya, jangan ditinggal. Karena kalau ditinggal nanti dia gosong di bawah. Nggak jadi cakep adonannya. Dia sudah mulai menggumpal seperti ini. Aduk terus sampai dia kalis jadi cakep. Nah, ini udah cukup panas juga. Apinya kita matikan, kita aduk aja sampai tercampur dengan baik. Seperti ini. Dan ini akan kita tunggu sampai suhunya turun. Suhunya sudah turun, kita pindahkan ke baskom. Kita campurkan dengan 500 gram kulit ikan yang sudah dicincang. Pakein bawang putih supaya wangi. Nah, kalau pempek kulit, apapun itu, aku suka kasih bawang putih supaya lebih sedap. Pecahkan 1 butir telur. Selanjutnya kita akan uleni semua bahan ini
sampai tercampur jadi satu. Jadi kenapa kalau bikin pempek kulit ini harus pakai biang yang dimasak supaya bentuknya cakep ya. Kalau nggak ada biang gini, dia pempek kulitnya jadinya kadang-kadang tuh agak kurang licin atau nggak bisa banyak tepung yang masuk. Nah, dikasih biang ini juga tujuannya supaya hasilnya jadi banyak, karena biangnya ini kan kayak nambahin volume daging ikan. Jadi ini kalau digabung jadi satu, dianggap daging ikan, dia sudah berjumlah 1 kilo daging ikan. Seperti itu ya. Sudah cukup rata, kita mencampurkan kedua bahan ini. Kita masukkan tapioka. Kita uleni lagi sampai kira-kira bisa dibentuk. Jadi untuk bahan biangnya aku gunakan tepung tangmian. Untuk tambahan ini gunakannya tapioka ya. Kalau semuanya tepung tangmian dia nggak alot. Maksudnya dia jadi kayak makan cai kue nanti jadinya. Padahal kalau kita bikin pempek lenjer itu kan harus ada alot-alotnya dikit baru enak gitu ya kan. Seperti ini jadinya, ini sudah cukup ya. Jadi ini aku gunakan tapiokanya seberat 500 gram dan tepung tangmiannya 150 gram. Sekarang kita akan bentuk menjadi lenjer. Kita mau panaskan air. Selanjutnya kita akan ambil adonannya. Ambil sekitar 100 gram per buahnya. Kita akan bikin lenjernya, panjangnya tuh sekitar 15 cm ya, seperti ini. Pempeknya sudah mengapung, ini artinya sudah mateng. Kita mau angkat. Ini pempeknya hitam-hitam gemoy gimana gitu. Sekarang kita mau susun di piring. Selanjutnya kita mau panggang terasi. Pastikan kita memanggang terasinya sampai mateng, sampai wangi. Dan seperti inilah kebiasaan aku memanggang terasi. Aku panggang di atas fry pan seperti ini untuk mendapatkan terasi yang matang sempurna, nggak sampai gosong. Sebagian orang dia tusuk di garpu, dia bakar di atas api. Nah, menurut aku kurang bagus ya kayak gitu, karena kan bikin terasinya jadi gosong, jadi item-item gitu ya. Yang paling aman ya seperti ini, kita sangrai terasinya ya gitu, dipanggang aja sampai dia mateng. Terasinya sudah mateng, kita angkat dan akan kita sisihkan. Selanjutnya kita mau matengkan cabai. Kita gunakan 3 sendok air. Ini aku gunakan cabenya sekitar 50 gram. Kita matengkan dengan air yang sedikit aja. Nggak usah direbus dengan air yang banyak ya cabenya. Kita akan masak sampai airnya menyusut, sampai airnya habis. Itu artinya cabenya pun sudah mateng. Kalau tidak dikasih air, nanti cabenya gampang gosong, item-item cabenya. Itu jadi karsinogen ya. Nah, jadi cara matangin yang benar tuh kayak gini. Airnya sedikit, kita masak sampai airnya habis dan cabenya pun sudah mateng. Kita masukkan cabai ke dalam blender. Masukkan terasi yang sudah kita panggang. Selanjutnya kita mau cincang bawang putih. Kalau aku mau menghaluskan bawang putih, aku keprek dulu supaya dia lebih gampang halus, enggak hanya muter-muter utuh di dalam blender. Masukkan bawang putih yang sudah kita cincang kasar. Pakaiin gula aren supaya lebih enak.
Pakaiin sedikit gula pasir supaya balance rasanya. Tambahkan sedikit garam. Aku pakaiin sedikit tauco. Ini aku beli tauco botolan yang di supermarket ya. Pakaiin perasan jeruk songkit. Ini adalah perasan jeruk kunci atau jeruk songkit. Kita tambahkan air supaya gampang muter. Sudah jadi sausnya. Kita sajikan pempeknya dengan saus yang sudah kita buat sebelumnya. Sekarang kita mau mencobanya supaya tidak barbarly. Ini aku potong jadi 2 dulu. Lihat, ini cakep banget ya, lembut, empuk. Mari kita makan. Asli. Ini walaupun dari kulit dan tulang yang digodok, rasanya tuh beneran enak banget. Jadi menurut aku sebetulnya ini adalah pempek kulit yang sebenarnya. Rikuk ya. Bye bye.